Assalamualaikum, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang masalah kesulitan belajar yang terdiri dari Nia Murlina, Seli Nuri Putri, Ria Angelita Sutungkir, dan Herdi Haswira. Masalah kesulitan belajar, apa sih itu? Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan baik berasal dari faktor internal siswa, dibatasi faktor intelijensi maupun faktor eksternal siswa. Selanjutnya yang B, faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain kemampuan intelektual, perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, serta kemampuan menyutra seperti melihat, mendengar, membaui, dan merasakan. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor internal yang menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, adanya kelemahan atau cacat. Dan yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis siswa yang dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi tingkat intelijensia pada umumnya yang rendah, bakat terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar dan motivasi yang kurang. Dan yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa dapat berupa guru, kualitas pembelajaran, instrumen dan fasilitas pembelajaran, serta lingkungan sosial dan alam. Sedangkan menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa yaitu yang pertama ada faktor non-sosial. Faktor non-sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan kurang lengkap, kondisi ruang belajar yang kurang layak, dan waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin. Kelompok faktor non-sosial lainnya dapat berupa keadaan udara, suhu, cuaca, waktu baik pagi, siang, ataupun malam. Dan yang kedua, faktor sosial. Yang dimaksud dengan faktor sosial di sini adalah faktor manusia ataupun sesama manusia. Faktor sosial yang juga dapat menyebabkan munculnya permasalahan belajar pada siswa seperti faktor keluarga, sekolah, teman bermain, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, usaha guru dalam mengatasi kesulitan belajar. Pemecahan masalah kesulitan belajar. Banyak alternatif yang dapat diambil guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswanya. Akan tetapi, sebelum pilihan tertentu diambil, guru sangat diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan beberapa langkah penting sebagai berikut. A. Menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswanya. B. Mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. C. Menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Setelah langkah-langkah di atas selesai, barulah guru melaksanakan langkah selanjutnya, yakni melaksanakan program perbaikan, yaitu yang pertama ada analisis hasil diagnosis, yang kedua menentukan kecakapan bidang bermasalah, yang ketiga menyusun program perbaikan, dan yang keempat melaksanakan program perbaikan. Yang pertama, analisis hasil diagnosis. Data dan informasi yang diperoleh guru sebelumnya melalui diagnostik kesulitan belajar tadi perlu dianalisis sedemikian rupa sehingga
kesulitan khusus yang dialami siswa yang berprestasi rendah itu dapat diketahui secara pasti. Yang kedua, menentukan kecakapan bidang bermasalah, yaitu berdasarkan hasil analisis tadi, guru diharapkan dapat menentukan bidang kecakapan tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan perbaikan. Bidang-bidang kecakapan ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam. A. Bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru sendiri. B. Bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru dengan bantuan orang tua. C. Bidang kecakapan bermasalah yang tidak dapat ditangani baik oleh guru maupun orang tua. Yang ketiga, menyusun program perbaikan. Dalam hal menyusun program pengajaran perbaikan atau remedial teaching, sebelumnya guru perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut. A. Tujuan mengajarkan remedial. B. Materi mengajarkan remedial. C. Metode pengajaran remedial. D. Alokasi waktu pengajaran remedial. E. Evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti program pengajaran remedial. Yang keempat, melaksanakan program perbaikan. Pada prinsipnya, program pengajaran remedial itu lebih cepat dilaksanakan, tentu saja akan lebih baik. Tempat penyelenggaraannya bisa di mana saja, asal tempat itu memungkinkan siswa klien atau siswa yang memerlukan bantuan memusatkan perhatiannya terhadap proses pengajaran perbaikan tersebut. Setelah langkah-langkah yang keempat ini sudah dilaksanakan, ada satu lagi, yaitu cara belajar yang baik, yaitu adalah membuktikannya dengan kehendak sendiri, memiliki kemauan kuat untuk melaksanakannya, berdisiplin, menaati, dan menepati rencana yang sudah ditentukan untuk belajar, gemar membaca buku, jangan suka menganggur kerjaan apapun yang berguna. Jadi, setelah melaksanakan keempat langkah tersebut, kita dianjurkan untuk mengubah pola belajar kita menjadi belajar yang baik. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan dalam pengajaran. Pendekatan dalam pengajaran. 1. Pendekatan krisis. Pendekatan krisis disebut juga pendekatan kualitatif, merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami krisis atau masalah. Bimbingan ini bertujuan mengatasi krisis atau masalah-masalah yang dialami individu. Yang kedua, pendekatan remedial. Pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Tujuan bimbingan ini adalah untuk membantu memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami individu. Yang ketiga, ada pendekatan preventif. Pendekatan preventif merupakan pendekatan yang diarahkan pada antisipasi masalah-masalah umum individu, mencegah jangan sampai masalah tersebut menimpa individu. Pembimbing memberikan beberapa upaya seperti informasi dan keterampilan untuk mencegah masalah tersebut. Yang keempat, pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Setiap individu memiliki potensi dan kekuatan tertentu melalui penerapan berbagai teknik bimbingan potensi, kemudian kekuatan-kekuatan tersebut dikembangkan. Yang kelima, pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan pembelajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberikan kesempatan pada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Yang keenam, pendekatan proses. Pendekatan proses adalah suatu pendekatan pengajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan. Proses pendekatan ini dilatar belakangi oleh konsep-konsep belajar menurut teori
strukturalisme romantis, dan teori kognitif Gestalt. Nomor 7, pendekatan reduktif. Pendekatan ini adalah proses penalaran yang bermula dari umum ke keadaan khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menunjukkan atau prinsip umum diikuti dengan contoh-contoh atau penerapan aturan prinsip umum ke dalam keadaan khusus. 8. Pendekatan induktif. Pendekatan ini pertama dikemukakan oleh filosofi Inggris Francis atau Bacon pada tahun 1961 yang menghendaki agar menarikkan kesimpulan didasarkan dari fakta yang konkret sebanyak mungkin. Menurut Yang kesembilan, pendekatan heuristik. Pendekatan ini adalah semacam fakta psikologis yang muncul sebagai kodrat manusia yang memiliki nafsu untuk menyelidiki sejak bayi. Yang 10, pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi. Fokus pelaksanaannya, yang pertama, kegiatan pembelajaran adalah penguasaan kompetensi oleh peserta. Yang kedua, proses pembelajaran harus memiliki kesepadanan dengan kondisi. Yang ketiga, aktivitas pembelajaran bersifat perseorangan. Dan yang keempat, harus tersedia program pengayaan. Yang ke-11, pendekatan pembelajaran manajemen kelas, yaitu pendekatan sebagai upaya untuk mengatur situasi kelas untuk menjamin terciptanya iklim yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran bagi seluruh siswa. Yang ke-12, pendekatan pembelajaran cooperative learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja sama. Yang ke-13, pendekatan pembelajaran berbasis masyarakat, yaitu suatu bentuk pengajaran yang memadukan antara sekolah dan masyarakat. Yang ke-14, pendekatan konstruktivis, yaitu beranjak dari psikologi perkembangan intelektual Piaget yang memandang belajar sebagai proses pengaturan sendiri atau self-regulation yang dilakukan secara dalam mengatasi konflik kognitif. Yang ke-15, pendekatan pembelajaran jarak jauh, yaitu pembelajaran di mana secara geografis siswa berada jauh dari fasilitator atau guru. Yang ke-16, pendekatan konsep belajar tuntas, yaitu suatu keyakinan bahwa seluruh siswa dapat belajar dengan tepat jika diberikan waktu dan pembelajar yang tepat secara layak. Sekian dari kami kelompok 5, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq